Baiklah, pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan tutorial dynamic routing dengan protokol EIGRP dan OSPF. Nah, di sini saya contohkan 3 buah router ya. Nah, ini kita pakai protokol routing EIGRP dulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa EIGRP itu merupakan proprietary Cisco ya. Jadi protokol routing ini hanya dimiliki oleh perusahaan Cisco saja, tidak ada di perusahaan router yang lain ya. Nah, kelebihannya dibandingkan dengan protokol routing yang lain bahwa EIGRP ini menggunakan tipe protokol distance vector dan link state protocol ya. Nah, selain itu kelebihannya juga terdapat backup ya, backup tabel routing. Jadi saat router mengalami gangguan atau hang dan dikembalikan ke posisi awal, maka tabel routing backupan tersebut bisa direstore kembali ya. Jadi administrator tidak lagi membuat tabel routing yang baru, cukup merestore yang sudah terbackup itu, maka sistem router akan berjalan kembali ya, akan berjalan normal kembali. Nah, perhatikan di sini seperti biasa ya, kita lengkapi dulu routernya dengan LAN card yang cukup ya, jadi untuk menghandle jaringan yang ada di bawah. Nah, itu perhatikan caranya ya. Nah, kita setting dulu rangkaian fisiknya, baik itu menggunakan kabel straight maupun kabel cross ya. Nah, jadi protokol routing EIGRP itu hanya dimiliki oleh Cisco saja. Perusahaan router yang lain seperti Microtech tidak memiliki protokol routing tersebut ya, hanya milik Cisco saja. Nah, tentu karena memiliki banyak kelebihan ya, karena Cisco itu merancang protokol ini untuk spesial digunakan pada router Cisco. Setelah semua terkoneksi, maka langkah selanjutnya adalah kita buat pelabelan ya, pelabelan IP address. Tujuannya adalah seperti semula supaya tidak bingung ya. Jadi pada saat ada setting router atau maintenance router atau ada kesalahan atau error, itu gampang kita mendeteksi. Nah, selanjutnya kita letakkan label IP tersebut di port yang sesuai ya.
Lanjut kita setting IP address di masing-masing router ya. Untuk router pertama, kita isi pas Ethernet yang sesuai dengan IP yang sesuai ya. Mana pas Ethernet yang digunakan itu saja kita isi. Sebaliknya pas Ethernet atau LAN card yang tidak digunakan sebaiknya jangan diisi ya, biar tidak bingung. Nah, lanjut kita setting IP address di masing-masing klien ya. Di setiap klien dengan metode DHC router sebagai DHCP server ya. Nah, perhatikan dulu, kita buat DHCP servernya dulu. Di masing-masing router kita setup DHCP servernya dulu. Itu melalui command line interface ya pada masing-masing router atau CLI di masing-masing router. Default itu artinya default gateway-nya ya. Jadi default gateway yang akan kita gunakan yang mana? Nah, kalau sudah terhubung dengan router itu harus menggunakan default gateway ya. Tidak boleh default gateway itu kosong. Lanjut kita setup DHCP servernya di router kedua. Ya, selanjutnya kita setup DHCP server di router ketiga. Caranya sama ya. Yang pertama kita buat dulu nama server DHCP-nya ya. Dengan komen IP DHCP pool ya. IP DHCP pool, habis itu nama user nama server DHCP-nya. Nah, itu untuk nama tidak harus user 1 ya, boleh apa saja boleh, bebas. Lanjut network dan default gateway ya. Habis itu selanjutnya kita cek di masing-masing klien atau PC apakah sudah dapat IP DHCP dengan benar.
Ya, semua sudah dapat ya. Baik itu IP, DHCP, habis itu subnet mask dan default gateway sudah lengkap semua. Sudah muncul secara otomatis di masing-masing klien. Nah, lanjut sekarang kita setup tabel routingnya di masing-masing router ya. Setup protokol routingnya di masing-masing router dengan sintak router EIGRP1. Selanjutnya kita ketik network. Nah, jadi network berapa saja atau jaringan berapa saja yang terhubung di router tersebut. Yang ada adalah 192.168.1.0 dan 192.168.11.0 ya. Nah, itu muncul sintaks seperti itu, artinya sudah terkoneksi dengan router pertama ya. Router kedua sudah terkoneksi dengan router pertama. Jadi protokol routingnya sudah bekerja ya. Di router kedua ada 3 network yang terkoneksi. Selanjutnya di router ketiga ada 2 network yang terkoneksi. Caranya sama ya. Habis itu kita ketik network yang terkoneksi dengan router ketiga network berapa saja. Itu network 192.168.2.0. Nah, itu artinya sudah terkoneksi dengan router kedua ya. Dan network 192.168.13.0 ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita tes dengan sending paket nih, atau mengirimkan paket dari mana saja boleh ya. Nah, itu sukses ya. Artinya paket sudah sampai dengan tepat di tempat tujuan. Nah, itu in progress tuh masih memerlukan waktu, artinya masih ada waktu untuk koneksi ya. Nah, setelah 2 kali dikirim baru dia muncul indikator sukses ya. Artinya berhasil. Nah, jadi protokol routing ini itu mempermudah teknisi atau admin dalam men-setup suatu router ya.